Selamat malam sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel Bagas Adi. Di video kali ini saya mau sedikit membahas tentang bagaimana caranya menyikapi proses dalam membuat bonsai ya. Yang pertama, kendala utama ini. Yang pertama saya mau membahas tentang kendala utama bagi para pemula, bagi semua para pemula yang baru terjun di dalam dunia perbonsaian. Yang ya kan, yang jadi masalah itu adalah kesabaran kawan. Yang jadi masalah utama bagi pemula itu adalah kesabaran. Mereka pada kesusu alias terburu-buru dalam berkeinginan memiliki bonsai yang enak dipandang, memiliki bonsai yang cepat laku dijual. Nah, ini solusi utama, solusi jitu versi saya, ya kan, versi saya menurut saya pribadi ini bisa dijadikan untuk solusi bagi kalian para pemula. Ada dua versi dalam mengelola pemrosesan pembuatan bonsai. Yang pertama, otomatis ya kan, kita para pemula ingin memiliki bonsai yang bagus dengan size besar ya, dengan size besar. Bonsai itu akan lebih indah jika size-nya itu besar. Size-nya besar, bonsainya dilihat bagus, ideal, proporsional, itu wah sumpah demi Allah indahnya minta ampun. Cuman untuk para pemula itu kan kesabarannya setipis tisu dan bahkan lebih tipis daripada tisu yang paling tipis. Dikit-dikit dipotong, dikit-dikit dijual, dijual nggak laku, bosen, akhirnya stop. Nah maka dari itu saya bikin video ini supaya para pemula itu paham tentang bagaimana cara membuat bonsai. Bukan cara membuat bonsai sih sebenarnya di video ini, tahapan untuk berproses membuat bonsai ya. Yang pertama ini, saya ada banyak bahan sancang. Hasil dari stek batang saya tancap, saya tanam, keluar akar, saya pindah polybag, jadilah seperti ini. Dia udah subur semuanya. Contoh stekan seperti ini ya, saya tancap, keluar tunas baru, habis itu keluar akar. Setelah keluar akar saya pindah ke polybag, jadilah seperti ini ya. Jadilah seperti ini. Ada dua versi yang mau saya omongin. Yang pertama dengan bentuk seperti ini. Dia bentuk stekannya lurus, tidak ada dua cabang. Bingung nih ngomong. Pokoknya ini bentuknya lurus, sama yang ini bentuknya beda. Dia tidak lurus tapi fokus ke dua cabang apa ya, cabang lah ya, kedua cabang. Karena apa? Sistem dari stekan 1 sama stekan 2 ini, dia sistemnya stek itu beda. Yang pertama, stekan yang pertama ya, anggap aja yang ini. Stekan yang ini saya bikin dari pucuk. Jadi ini saya potong, saya tancap ya kan, dari pucuknya ya, ini pucuk, saya potong, saya tancap, dia sehat, keluar akar, lalu jadilah seperti ini ya. Dia akan terus, pucuknya akan terus memanjang. Terus yang kedua, dengan bentuk seperti ini, itu hasil dari ini pucuk saya potong, terus ini ada dua daun ya kan, ada dua daun, terus di sini saya potong. Jadi di sini bekas potongan, di sini saya potong, terus saya tancap, keluar akar, jadilah tunas kanan kiri ya, paham ya? Di sini tunas tunggal, di sini tunas kanan kiri. Karena ketika kanan kiri kan di atasnya sudah pernah dipotong, lalu bawahnya kita tancap untuk proses penumbuhan akarnya. Nah di sini ada dua versi. Kenapa saya menunjukkan dua tunas sama tunas tunggal ya. Jadi kalau saya pribadi, tunas tunggal seperti ini, itu tahap selanjutnya nanti akan masuk ke proses ground ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 dan yang lainnya juga di sini masih banyak, sama itu 1 2 itu masih banyak juga. Seperti ini ya, dengan bentuk seperti ini tunas tunggal itu akan masuk ke tahap selanjutnya dengan proses ground. Jadi nanti kita akan besarkan nanti kita akan besarkan sampai besar untuk dijadikan ukuran small ke atas, minim small lah ya. Minim small itu bisa jadikan small, medium, large, terus sampai yang super jumbo, yang benar-benar besar. Cuman prosesnya lama, kalau bikin bonsai besar itu memang prosesnya lama. Nah, untuk pemula ya, untuk pemula kan kendala utamanya di ketidaksabaran tersebut. Dengan sembari kita menunggu seperti ini, menunggu pembesaran ini untuk menjadi bahan bonsai yang besar, kita punya yang ini kawan. Kita punya yang ini. Dengan sisi lain, kita bisa mempercepat proses menjadi bonsai tapi ukuran kecil, size sito ataupun size mame. Ya, ini tangan pertama, ini terusan mahkota sama dijadikan tangan kedua. Jadi hanya seperti itu ya. Contoh misal ini, waduh tugel kawan, kampret, alah bonsai bahanku tugel, aduh, alah padahal akarnya gede ya, walaupun kurang sehat, alah ya, ini males bahas lu tugel deh. Nggak apa, kita lanjut. Ini tahap yang kedua ya, tahap yang kedua. Jadi kita ambil 2 titik tunas, kita jadikan seperti ini. Yang tunas pertama kita jadikan tangan pertama, tunas yang kedua kita tarik lurus ya kan, kita bengkokkan lurus ke atas untuk terusan mahkota sama tangan kedua itu ya. Nanti kita jadikan bonsai kecil seukuran ini. Saya ada satu dengan ukuran apa namanya, sito. Nah ini kawan, saya sito saya ya. Ini pembuatannya itu sudah selama 8 bulan dengan ukuran sekecil ini. Ya, saya proses selama 8 bulan, jadilah size sito seperti ini. Ini belum sempurna, ini kemarin baru saja saya pecah batang sama pemangkasan ranting ya. Paling tidak dengan pembuatan bonsai seperti ini, size sito ukurannya belum ada 10 cm, bahkan 9 cm, 8 cm pun juga belum ada ya. Paling tidak dari sekecil ini menjadi seperti ini itu hanya butuh waktu kurang dari 1 tahun. Maka dari itu kenapa kita harus bikin bonsai dengan 2 target. Yang satu targetnya itu size besar, yang kedua itu targetnya size kecil. Karena apa? Kalau kita bikin bonsainya dengan target gede semua, kita akan merasa bosen, jenuh, terus merasa kelamaan. Karena apa? Nggak ada bonsai yang kita nikmatin, nggak ada bonsai yang jadi yang bisa kita nikmatin. Paling tidak kalau kita bikin size kecil, ada yang dibikin size kecil, walaupun hasilnya seperti ini, bagi pemula itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat membanggakan, sudah sangat bagus. Walaupun menurut saya pribadi ya, dari perbandingan bonsai-bonsai di YouTube sama di Facebook yang berkeliaran yang saya lihat seperti ini, itu menurut saya pribadi jelek banget, elek. Cuman bagi kita pemula yang bikin bonsai dari seukuran ini sudah menjadi seperti ini, itu sangat puas, sangat bagus. Kita punya tingkat kepuasan sendiri ya. Jadi ada 2 versi ya pembahasan ini. Yang pertama kita fokus untuk bikin bonsai yang besar dengan karakter bibit yang memang bisa dijadikan untuk bonsai yang besar. Tapi kalau untuk size kecil, kita menggunakan bibit yang memang karakternya itu tidak bisa dijadikan
bonsai yang besar ya. Ini ada 2 percabangan, ini juga ada 2 percabangan. Terus ini juga, ini kan bekas potongan juga nih, tengahnya kan ada bekas potongan. Jadi ini nanti kita buat tangan pertama, ini terusan mahkota sama tangan kedua. Terus ini juga ada 2 cabang. Jadi untuk yang 2 cabang seperti ini itu nanti kita jadikan bonsai kecil size sito maupun size mame, supaya bisa cepat jadi. Terus kita bisa memiliki bonsai yang bisa dipandang, jadi kita tidak bosen gitu kawan. Terus untuk size besarnya itu kan memang butuh waktu lama, 5 tahun belum jadi bahan. Itu masih bisa dibilang masih sebatas tanaman aja. Kalau untuk size besar itu 5 tahun belum jadi apa-apa kawan, itu masih proses akar aja sih ya. Kalau size besar itu 5 tahun itu masih hanya program akar. Jadi itu ya. Jadi kita harus bikin bonsai itu ada 2 versi. Yang pertama size kecil, yang kedua size besar. Jadi kita bikin size kecil sembari menunggu size besar siap di prospek, di progres, di program itu ya kawan ya. Jangan hanya bikin bonsai itu dengan satu size, rugi. Apalagi ya satu size sama-sama kita bikin satu size. Anggap aja ini semua saya bikin size sito semua, size sito ataupun mame, size kecil semua. Sama-sama bikin, sama-sama saya program, sama-sama saya buang-buang waktu untuk kedepannya. Jatuhnya saya rugi loh ya kan. Karena apa? Saya hanya berfokus untuk size kecil yang nominal nilai jualnya itu tidak terlalu besar ya kan. Sama-sama makan waktu, paling tidak saya harus punya beberapa bibit yang saya jadikan untuk size besar, sembari saya bermain size kecil. Kita program, kalau laku dijual ya dijual dengan nominal berapapun. Kita masih punya tabungan size besar itu ya. Jadi selain size kecil, kita bisa punya bonsai dengan size besar bikinan kita sendiri. Hasilnya akan jauh lebih memuaskan, lebih membanggakan, lebih sumpah ekspresi ini dewe iki los dol ndelok iki. Banggane minta ampun kawan ya. Jadi di situ ya kawan ya. Bisa dimengerti enggak? Kalau tidak bisa dimengerti atau kurang paham, atau mungkin bagi kalian penjelasan saya terlalu belibet, tolong di komentar, dikritik, kasih saran, komentar dan kritiknya ya kawan ya. Itu begitulah penjelasan dari saya tentang cara membuat bonsai ya. Dengan cara membuat bonsai ada 2 faktor. Yang pertama kita harus bikin size kecil, yang kedua kita harus bikin size besar. Itulah kawan, size kecil seperti ini bisa kita nikmati setiap malam, setiap pagi, sore, siang, sambil ngopi, sambil ngerokok bagi yang ngerokok ya kan, sambil merenung. Wah, paling tidak kan kalau kita bisa udah punya size kecil ini yang bisa kita pandangin setiap waktu, bisa jadi teman untuk istilahnya apa kuwi, merenung ya, merenung, cari inspirasi dalam hal pekerjaan ya kawan ya. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye kawan.